Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur sore hari ini kita bisa melakukan kegiatan komunitas belajar di SMK Muhammadiyah Sujo dalam rangka kita akan melakukan pengerjaan tugas untuk lembar kerja kedua demonstrasi kontekstual pembelajaran dan asesmen di dalam kegiatan pelatihan komite pembelajaran yang diselenggarakan oleh Balai Yogyakarta, di mana ini tugas untuk hari kedua. Ibu bapak yang dirahmati Allah, berdasarkan tugas tadi saya akan bacakan bentuk lembar kerja yang harus kita diskusikan bersama-sama. Ya, dari LMS yang disediakan ternyata ada lembar kerja tugas berwujud demonstrasi konseptual, di mana kita akan diskusi bersama-sama selama durasi 30 sampai 45 menit. Tujuannya adalah kita semua mampu memahami pembelajaran berdiferensiasi dan memahami proses asesmen. Bagaimana kita melakukan proses pembelajaran dan melakukan asesmen. Tugasnya kita nanti diminta untuk melihat tayangan PPT atau slide PPT yang ada dalam link YouTube ini. Nah, di sini kita nanti diminta untuk membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan petunjuk dalam tayangan yang ada tadi. Kemudian kita akan berdiskusi kira-kira setengah jam untuk membahas masalah rancangan pembelajaran berdiferensiasi kita dan rancangan untuk assessment atau penilaian. Mari kita nanti diskusikan bersama-sama. Nah, hasilnya nanti berwujud PPT akan kita kirim melalui LMS. Izinkan saya menayangkan tugas yang harus kita cermati dahulu. Mohon nanti Bapak Ibu bisa melihat, mencermati, kemudian nanti kita diskusikan proses pembelajaran diferensiasinya. Oke, izin saya tayangkan di sini tugasnya demonstrasi kontekstual pembelajaran. Siap Bapak Ibu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bapak Ibu, berdasarkan tayangan tadi, kalau kita cermati hasil tayangan tadi itu mengharapkan kita untuk bisa menyusun pembelajaran berdiferensiasi dengan CP fase D pendidikan Pancasila. Dan nampak di dalam CP fase D pendidikan Pancasila itu ada di pembelajaran siswa kelas 7. Capaian umumnya cukup panjang ini. Ini capaian umumnya. Pada fase ini peserta didik memahami sejarah Pancasila, menerapkan nilai-nilai Pancasila, menerapkan norma dan aturan,
dan lain sebagainya, sampai menumbuhkan sikap tanggung jawab dan berperan aktif menjaga kelestarian praktek tradisi kearifan lokal dan budaya, dan berpartisipasi aktif menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangkaian yang tadi kita lihat tayangannya, itu nampak di situ capaian elemennya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi capaiannya ini saya tayangkan supaya lebih supaya lebih tampak besar, yaitu apa? Peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika, dan menerima keberagaman dan perubahan budaya dalam kehidupan bermasyarakat tingkat lokal, nasional, dan global. Memahami pentingnya pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya untuk mengembangkan identitas pribadi, sosial, dan bangsa. Juga menumbuhkan sikap tanggung jawab dan berperan aktif menjaga kelestarian praktek tradisi, kearifan lokal, dan budaya masyarakat global. Ini CP-nya. Ada elemen Bhinneka Tunggal Ika kalau melihat tayangan PPT tadi. Nah, tujuan pembelajaran ini saya sampaikan usulannya adalah mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin ada masukan atau saran dari rekan-rekan dulu. Apakah ini bisa kita setujui atau tidak? Atau ada perlu penambahan, pengurangan? Karena memang dalam tugasnya kita kan diminta menurunkan dari CP jadi ATP, nanti masuk ke ATP. Nah, mengidentifikasi cukup seperti itu saja. Atau cukup hanya itu? Sementara cukup ya. Berarti tujuan pembelajaran kita adalah nanti mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian di sini saya munculkan ATP-nya atau alur tujuan pembelajaran. Di sini ada 3. Mungkin nanti masukan dari rekan-rekan. 1. Memahami konsep keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Artinya ini konsep keberagaman. Kemudian yang kedua, menganalisa pentingnya keberagaman. Kalau tadi memahami konsep, yang kedua menganalisa pentingnya keberagaman. Nah, lanjutannya kan sama itu. Yang ketiga, menyampaikan laporan diskusi kelompok mengenai potensi tantangan yang dihadapi di situasi keberagaman suku. Artinya siswa kita itu ya anak kelas 7 itu harus mampu menyajikan laporan hasil diskusi. Ini alur tujuan pembelajaran. Jadi memahami konsep, menganalisa, dan membuat laporan hasil diskusi. Kira-kira ada tambahan, usulan, masukan? Cukup? Oke, lanjut. Ini alur yang kita kita buat. Nah, kalau kita lihat tadi di dalam tayangan itu kan ada hasil asesmen awal anak-anak kita yang akan diajari tadi. 1, ada 21 anak suka fisik. Senangnya fisik dia. Padahal pelajarannya itu PKN. Jadi ini yang harus kita desain. Karena ternyata 21 anak ini mereka mudah bosan jika pelajaran di ceramah. Ini gurunya ngajari ceramah. PKN kan cenderung ceramah.
maka ini tidak cocok bagi anak-anak ini. Pasti anak-anak ini tidak suka. Pertama. Perbedaan kedua, dua anak sukanya gambar. Sukanya gambar atau melukis. Berarti nanti mestinya di dalam pembelajaran itu ada kegiatan menggambar dan menulis, sehingga dua anak ini terfasilitasi. Kalau tadi ada kegiatan fisik, yang kedua gambar. Maka kita harus mencari desain nanti supaya tujuan tetap tercapai tapi berjalan dengan baik. Ceramah itu mesti resok. Yang ketiga, tiga siswa lainnya sangat menyukai membaca dan bercerita. Kalau anak ini yang ketiga ini diceramai senang. Hanya saat kelas kok ceramah berarti hanya 3 anak aja nih. Yang keempat, dua siswa lainnya lebih suka matematika. Berarti ngitung-ngitung ya. Terus ini sih hubungannya kalau hitungan. Ada bahasanya PKN. Ini PR kita. Nah, berdasarkan hasil penilaian awal tadi, apa yang harus kita rencanakan untuk mampu siswa kita itu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras. Berarti di ATP itu pada bagian pertama. Jadi di ATP kita kan ada 3 itu. Tapi pembelajaran kita itu hanya pertama dulu, mengidentifikasi keberagaman suku, agama. Nah ini yang nanti akan kita diskusikan bareng-bareng. Ya. Nanti juga kita diminta untuk menyusun kriteria apa yang kita usulkan, apa menjadi tanda bahwa anak-anak kita sudah bisa mengidentifikasi. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Yang anggap saja pertemuan 1. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasinya. Jadi kegiatan di dalam kelas. Ingat tadi ada 4 golongan anak. 1 sukanya gerak, 2 sukanya gambar, 2 yang 3 sukanya baca dan mendengarkan, yang terakhir 2 anak suka ngitung-ngitung. Nah, ini kita bahas pembelajaran. Nanti mohon masukan dan saran dari rekan-rekan. 1. Pembukaan. Mengucap salam dan menyapa siswa, meminta siswa memimpin doa, menyapa dan berinteraksi dengan 2-3 siswa, mengecek kehadiran, menyampaikan rencana pembelajaran, meminta anak mereview pembelajaran, menyerukan yel-yel kan gerakan. Kira-kira ada tambahan pengurangan? Di pembelajaran sebelumnya itu kan di tadi itu dijelaskan pertemuan pertama. Ya, pertemuan pertama. Berarti ini tidak mereview. Mungkin belum review mungkin. Tidak mereview ya. Berarti ini kita hapus ya. Oke, mungkin lanjut. Ada yang perlu diusulkan lagi? Di bagian pembukaan ya. Cukup. Sekarang di bagian inti lain yang penting. Karena kita harus melayani ada 4 kelompok tadi. Di sini saya tulis ada 6, mohon nanti dikoreksi, perlu ditambahi supaya lebih detail. 1. Menunjukkan dan menjelaskan pemetaan pemikiran terkait keragaman agama. Berarti dengan model ceramah. Harus ceramah. Bisa saja tidak ceramah. Bisa dengan memberi tayangan. Nah ini perlu nggak kita jelaskan? Nanti mohon disampaikan. Karena menunjukkan dan menjelaskan itu kan bisa dengan tayangan, bisa dengan kata-kata tok, atau anak-anak disuruh aktif, ya, tanya jawab. 2. Meminta siswa menjelaskan keragaman ras dan mendiskusikannya. Yang ketiga, meminta siswa menjelaskan keragaman antar golongan. Jadi jelaskan ini antar golongan dan mendiskusikannya. Berarti ada dua diskusi di sini. Keragaman dan menjelaskan keragaman antar golongan.
Terus yang keempat, meminta anak menjelaskan kelompok-kelompok hobi sebagai bagian dari keragaman antar golongan. Jadi anak-anak diminta menyampaikan hobi masing-masing, kemudian menjelaskan masing-masing kelompok tadi sebagai bagian keberagaman. Nah tadi kan ada 4 keragaman. Yang kelima, merangkum dan menjelaskan secara menyeluruh keberagaman ras dan antar golongan, karena membuat penilaian terhadap siswa. Moga mungkin pendapat Bapak Ibu semua supaya menyempurnakan rangkaian pembelajaran. Moga bisa dimulai dari Pak Uta dulu nih. Kalau secara umum saya tidak mengurangi ya Pak. Artinya dari ini turun itu sih Pak, tapi memberikan menjelaskan terkait dengan ini nanti bisa berupa PPT atau video atau tampilan yang lain, dan intinya ada penjelasan di awal ya, sebelum nanti anak kemudian mendiskusikan begitu kan lebih jauh. Sebenarnya ada kalimat-kalimat mantik atau lain sebagainya yang akhirnya nanti ada materinya. Secara umum sih saya kira sudah cukup Pak. Tidak di endingnya dan nanti ada penilaian ya, asesmen ya, ada asesmen juga kalau dari berikutnya kalau berikut itu Mungkin dari Pak Betul. Mungkin sudah hampir mirip dari apa yang disampaikan Pak Sudah apa namanya sudah melihat pada siswa kemudian ingin belajar di Jogja, itu sudah apa namanya belajarnya nanti itu sudah di apa namanya diadakan siswa langsung dengan siswa yang aktif. Itu menurut saya sudah bisa dilanjutkan. Cukup ya. Oke. Oke, mungkin dari Pak Agus. Mungkin untuk yang menyerukan jadwal pembelajaran dan sebagainya, mungkin karena untuk sholat sebelum dimulainya pembelajaran sekolah ada SPP atau permainan kecil, itu malah lebih menyenangkan sebelum adanya suatu Nah, dari menyerukan pembelajaran itu ya itu berwujud speaking itu atau setelahnya, atau di dalam inti pembelajaran ada speaking yang sebelumnya Pak. belum ya? Berarti di nomor di pembukaan berarti Mungkin paling atas ya Pak. di awal inti ini Ya, di situ apa ini berarti melaksanakan speaking yang menyangkut materi dia. Jadi biar tidak lepas dari materi, karena kalau lepas dari materi kan kita jadi pembelajaran tidak maksimal. Itu ini masukan dari Pak Gus. Mungkin dari Bu Ika. Itu seperti yang sudah disampaikan Pak Sofi, itu perlu didetailkan nggak Pak? Maksudnya apa saja yang disampaikan, apakah itu yang mau diberikan itu berupa video untuk menyatukan anak dari tadi cerita tadi, atau berupa apa kayak gitu. Jadi yang dalam menunjukkan dan menjelaskan itu perlu didetailkan. Ini masukan dari Bu Ika, menunjukkan dan menjelaskan. Nah, ini mungkin kalau biar detail, karena kalau tidak nanti hanya menyampaikan. Nah, ini perlu mungkin kalau saran itu bisa kita terima. Berarti kan di sini dengan apa? Menayangkan video, gitu ya. Terus apa lagi? grafis atau jenisnya itu Ya bisa lah dengan video PPT. Tapi ini baru pada tataran anak yang melihat dan mendengar. Yang anak yang senang olahraga gerak-gerak. Kira-kira apa? Mungkin apa perlu mengisi. Jadi kalau yang saya tangkap kan ini hanya untuk pematiknya di awal,
Artinya ketika pemantik di awal itu kan masih secara global, materi itu disampaikan secara umum ataupun sebagai awalan untuk pemantiknya itu. Jadi ketika klik, oh iya anak secara umum tahu lah, nanti ada komunikasi menjelaskan kelompok-kelompok itu mendiskusikannya mulai itu. itu di situ mungkin berbeda-beda gitu. iya mungkin di situ ketika Gitu. nanti ketika misalnya ada kelompok-kelompok di situ kemudian baru diferensiasinya muncul, karena diferensiasi kan ada proses kemudian ada konten dan barangkali hasil ya. sama produk kan gitu. Nah yang mau dititik beratkan atau yang mau kita gali mungkin bisa tiga-tiganya, tapi mungkin di awal ini bisa di hasil misalnya Pak ya, gitu kira-kira. Kalau digital kan tidak apa-apa karena ini opsional, artinya berarti dari awal anak sudah diberikan pemantiknya atau sudah diplot-plotkan ini yang memang suka ini memang dari awal. Tapi kalau misalnya mau dalam bentuk konten atau nanti produknya juga bisa. Ini kan berarti dalam bentuk kalau dari awal. Kalau dari awal berarti kan proses. Nah, konten dibedakan pada ini materi saat kelompoknya. Nah, hasil kan nanti pada Produknya tugas nilainya ya berarti ya. Nah ini kalau memang mau dari awal memang kita acaranya diproses ya bisa, artinya sudah diplot-plotkan materi kita ready dari yang memang maksudnya kayak belajar anak tadi ya. Iya. Kalau Tapi menurut kita ini cukup ya misalnya cukup itu juga ya. video kan bisa lihat. Video kan ada ya. Sama mungkin nanti pada saat mendiskusikan itu juga ada bentuk-bentuk ice breaking lain yang ada gerakan sehingga anak tidak terlalu jenuh atau bosan ya, karena ada dua kegiatan dalam proses mendiskusikan itu kan ada dua. Cuma ada aktivitas bergerak karena mereka akan bosan kalau hanya diam. Atau mungkin ditambahkan di sini. Tapi di sini sudah ada menjelaskan kelompok mereka itu kan dari keras. atau perlu ditambahi ice breaking lagi di tengah. Artinya muncul ice breaking itu kita melihat kondisi. Tapi kalau misalnya dicantumkan barangkali di tengah-tengah untuk memecah kejenuhan Misalnya di sini iya. melakukan ice breaking tentang keberagaman. Itu ya mungkin ya. Mungkin langsung jelas itu ice breakingnya itu to the point pada materi juga, gitu ya. Iya, sudah sepakat gitu ya. Nanti akan kita susun. Nah, berikutnya terakhir Bapak Ibu, ini kan rangkaian proses pembelajaran berdiferensiasi. Dan sekarang yang terakhir itu kriteria mereka sudah memahami tentang apa ini? Kriteria mampu mengidentifikasi. Di sini kan? Ini ya yang apa kriteria seorang prajurit mampu mengidentifikasi keberagaman suku? Kita diminta paling tidak dua kriteria. Kriteria memahami tadi keberagaman suku. Keberagaman suku, ras, Dan antar kelompok. dan antar golongan. Nah ini mungkin bisa sambil di browsing atau menurut Bapak Ibu apa kira-kira kriterianya? Nah tadi saya belum sempat mencarikan
yang memahami. Atau mungkin siswa mampu menyebutkan berbagai kelompok suku. nggak memahami keberagamannya. Kalau hanya beda-bedanya suku mungkin mudah atas, tapi menyebutkan pengertian mungkin ya. Pengertian keberagaman. Pengertian keberagaman. Itu kan harus disebutkan, mampu menyebutkan atau mampu mengidentifikasi. Nah, pengertian itu apa? Mengetahui, mampu mengetahui pengertian keberagaman suku, ras, dan antar golongan. Jadi kriteria disebut dia paham, mampu mengetahui. Kedua apa? Itu bisa ditambahin apa? Ditambahin antar golongan yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang ada di lingkungan sekitarnya. Iya. Yang kedua, paling menahan dulu satunya lagi apa? Kriterianya mereka Siswa mampu menekankan toleransi, siswa mampu menerapkan toleransi dan mengakui toleransi, perbedaan suku, ras, dan antar golongan. keberagaman, gitu ya, suku, ras, dan antar golongan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi ya, mampu mengetahui, dan yang kedua mampu menerapkan toleransi keberagaman suku, ras. Itu cukup? Cukup ya. Oke, ini diskusi kita hari ini cukup. Jadi atau mungkin ada tambahan dari rekan-rekan, atau malah tambah kriterianya. Anak disebut mampu mengidentifikasi atau memahami keberagaman suku, ras, dan antar agama itu apa yang kita tambahkan kriterianya. Nek bocah wis iso ngerti ya, menerapkan ya, atau menyebutkan macam-macam keberagaman gitu kok. Nah, itu mestinya sebelum menerapkan itu. Iya, berarti kan menerapkan itu level tertingginya mungkin. Ya, tapi di sini ya, siswa mampu menyebutkan keberagaman suku, ras, dan antar golongan yang ada di lingkungan sekitarnya. Iya, ngerti, iso nyebutke, ya kan? Terus menerapkan, mengaplikasikan semua. Gitu ya. Jadi nanti ini hasil diskusi kita dari serangkaian proses pembelajaran yang kita akan sampaikan dalam proses kita belajar bagaimana menyusun contoh pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana ada 4 golongan anak-anak yang secara nyata sudah di sudah di asesmen
ya ada 4 golongan tadi, walaupun memang mayoritas anak itu aktif. Berarti kalau dalam profil siswa pembelajar itu dia masuk kategori kinestetik, karena harus banyak praktek, bukan visual, bukan auditori, banyak di kinestetiknya. Maka tadi kita usulkan untuk bisa melakukan kegiatan yang mungkin cukup diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga nanti kita bisa terus mendiskusikan hal-hal lain yang lebih baik, terutama untuk proses pembelajaran di lembaga kita. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan dari paparan yang disampaikan. Moga-moga bisa kita aplikasikan. Dari saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.